Sudah sebulan perpisahan itu, mengakhiri masa sekolah yang berkutat dengan buku dan pena. Akhirnya perjuanganku tuntas juga. Aku berhasil lulus dengan nilai yang lumayan bagus. Lalu aku berpisah dengan kawan-kawanku dan dihadang perjuangan yang lebih berat setelah itu. Malam hari aku mengumpulkan kertas, mencoba tidak malas agar ijazah tidak lusuh jadi hiasan di kamar saja. Lalu azan menghentikan tulisanku. Aku beranjak bersembahyang, mendekatkan diri kepada Tuhan, agar besok aku dapat dilancarkan tanpa sekalipun mendapat halangan. Aku kesulitan memejamkan mata, sebab kepalaku dipenuhi berjuta tanda tanya. Apa besok aku mendapat pekerjaan? Fajar menyambutku dengan kumandang subuh, dengan tubuh yang tak mau luluh, untuk bangkit lalu beranjak dari malas yang terus saja berlabuh. Aku tidak sarapan pagi ini, sebab aku melihat penanak nasi tidak menyala dan dispenser air tanpa air di dalamnya. Ternyata benar saja, karung beras tidak ada isinya, juga galon sudah kosong sejak kemarin. Aku beranjak membersihkan badanku, memakai kemeja putih kesayanganku yang sudah menguning termakan waktu. Lalu aku berangkat mengejar rasaku, berniat mencari pekerjaan agar mampu merubah nasibku. Jalanan ramai dengan manusia yang sibuk dengan zonanya masing-masing. Pejalan kaki memenuhi trotoar. Penjual koran berteriak menawarkan dagangannya. Lalu lalang bus angkutan kota memenuhi sisi jalan dengan para pengamen yang sedang sibuk menjual suara merdunya. Mataku tertuju pada selembaran yang bertebaran di halte bus angkutan kota. Lowongan pekerjaan. Tulisannya sengaja diperbesar agar mampu dilihat orang-orang yang melewatinya. Walau sudah mengumpulkan informasi di internet kemarin malam, setidaknya rute lamaran kerjaku bisa bertambah dan semoga kesempatannya juga. Akhirnya aku sampai. Walau terasa ragu, akhirnya aku yakinkan langkahku untuk masuk ke sebuah perusahaan yang jadi salah satu tujuan lamaran pekerjaanku. Security menghalangi langkahku memasuki perusahaan itu dengan pertanyaannya bagai detektif yang menginterogasi para penjahatnya. Tidak ada ketakutan dalam diriku, sebab niatku hanya mencari pekerjaan dengan ijazah kebanggaanku. Sialnya, sang security tidak terlihat ramah. Ia menjawab dengan tegas bahwa tidak ada lowongan pekerjaan untuk aku dapatkan. Kekecewaan terasa saat mendengar jawabannya itu. Namun mau diapakan lagi, menyerah sampai di sini sama saja tidak menghargai perjuangan selama 3 tahun yang kugeluti. Perusahaan tersebut bukanlah satu-satunya rute lamaran pekerjaanku. Untung saja, aku tidak hanya berfokus pada satu perusahaan. Ada satu rute lagi yang cocok dengan keahlianku dan ijazah yang aku banggakan. Letih sudah aku rasakan, keringat yang menetes di kepala sebab terik kini terasa mencekik di atas sana. Aku melajukan kembali motor bututku menembus jalanan yang ramai di tengah hari. Dengan stamina yang mulai menurun, sebab perut belum terisi sejak pagi hari, harapanku mulai meredup.
sebab takut perusahaan harapan terakhirku sudah terisi oleh orang yang lebih dulu. Aku pun sampai. Kali ini security lebih ramah dari yang tadi. Aku bisa masuk tanpa diberi pertanyaan atau diberi penolakan. Kuparkirkan motor bututku, lalu kurapikan kemeja yang kusut dan sedikit basah karena keringatku. Lalu aku masuk ke perusahaan itu. Terlihat sudah ada beberapa orang seperti aku, memakai kemeja dengan kertas dalam genggamannya. Harapku kembali redup. Apa yang aku takut-takuti didahului pencari kerja yang lain ternyata kini terjadi. Hanya keajaiban untuk saat ini. Aku duduk di kursi yang tersedia untuk tamu di perusahaan itu bersama beberapa orang yang sudah lebih awal dari diriku. Beberapa menit berlalu dengan melamun. Akhirnya HRD perusahaan itu menghampiri kerumunan para pencari kerja yang sudah sedari tadi menunggunya. Begitu kagetnya aku. Ternyata beberapa orang yang sudah lebih awal itu sudah menjalani sesi interview. Dengan apatisnya, bahkan mereka tidak memberitahu aku yang baru saja datang. Setidaknya apa susahnya memberitahu aku bahwa sesi interviewnya sudah berakhir dari tadi. Sirna sudah harapanku. Aku pergi meninggalkan kerumunan pencari kerja itu, lalu segera bergegas untuk pulang. Azan asar berkumandang. Aku yang sudah lelah seharian ini, dan aku hanya bisa membawa kegagalan. Stamina sudah terkuras, semangat sudah lenyap. Hanya kecewa dan marah yang kini ada dalam kepala. Namun kekuatan seruan Tuhan mampu menenangkan. Aku pun memutuskan untuk sholat di masjid yang ada di perusahaan itu. Mungkin dengan berwudu, staminaku sedikit bertambah. Mungkin dengan bersujud, harapanku kembali merekah. Selepas aku sholat, aku memutuskan untuk langsung pulang. Sebab mau mencari lagi pun, sudah terlalu sore dan sudah terlalu mustahil untuk kudapat. Namun karena lemas, aku berniat mampir ke salah satu warung di depan jalan. Untungnya masih tersisa 10.000 di dompetku. Setidaknya cukup untuk membeli roti dan segelas kopi. "Pak, kopi hitamnya 1," ucapku memesan. Memandang jalanan yang ramai sore ini, aku pun sadar. Jadi ini yang dirasakan ayah selama ini. Hingga mampu menyekolahkanku, memperjuangkan kakak-kakakku, dan tentunya membahagiakan ibuku. Aku hanya bergantung dan tak pernah berpikir beratnya mencari uang. Kini aku sadar, tanpa sebuah perjuangan, kita akan jatuh, tertinggal, atau bahkan binasa.